Hah? 60 tahun? Sering lelah? Loh, padahal cuma nyapu halaman sebentar. Langsung capek. Jalan kaki 5 menit aja udah ngos-ngosan. Bangun tidur kok rasanya malah tambah lemas. Wah, ini nih yang sering terjadi tapi banyak orang anggap wajar. Katanya ya maklumlah udah tua. Padahal, tunggu dulu. Jangan langsung nyalahin usia. Karena ternyata ada banyak penyebab tersembunyi kenapa orang usia 60 tahun ke atas sering banget merasa capek, lelah, lemas, bahkan lesu. Padahal aktivitas yang dilakukan tuh biasa-biasa aja. Nggak berat, nggak ekstrem. Dan yang menarik, sebagian besar penyebabnya bisa kita atasi loh. Kalau kita tahu, kita bisa mulai perbaiki pelan-pelan. Supaya tubuh tetap punya tenaga, tetap aktif dan tetap semangat. Meskipun usia sudah tidak muda lagi. Yuk, kita bahas pelan-pelan. Dengan bahasa santai, tapi tetap bermakna. Karena saya percaya, tubuh yang dihargai akan memberi energi kembali. Nah, penyebab pertama yang sering banget terjadi tanpa disadari adalah kurang minum air putih, alias dehidrasi ringan. Banyak orang tua merasa mereka tidak haus, jadi lupa atau malas minum. Padahal saat kita merasa haus, itu tandanya tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Air dalam tubuh kita ini penting banget buat segala macam proses, termasuk membantu darah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau kurang minum, ya wajar saja badan terasa berat, lesu, bahkan bisa pusing dan tidak fokus. Jadi mulai sekarang, walaupun tidak haus, tetap usahakan minum air putih minimal 6-8 gelas sehari. Air adalah bahan bakar penting. Sama pentingnya dengan makanan. Nah, penyebab kedua yang sering tersembunyi adalah kekurangan zat besi dan vitamin B12. Zat besi dan B12 berperan dalam pembentukan sel darah merah. Sel darah merah ini tugasnya mengangkut oksigen. Kalau jumlahnya kurang, ya oksigen dalam tubuh juga kurang. Akibatnya, kita mudah lelah, wajah pucat, jantung berdebar, bahkan bisa pusing. Biasanya kekurangan zat ini terjadi karena pola makan yang kurang seimbang. Coba mulai perhatikan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Perbanyak makanan seperti hati ayam, daging, ikan, telur, susu, sayuran hijau seperti bayam, dan kacang-kacangan. Kalau perlu, bisa juga konsultasi ke dokter untuk suplemen zat besi atau B12. Apalagi kalau tubuh sudah kesulitan menyerap vitamin dengan baik. Kita lanjut ke penyebab berikutnya, yang sering banget dilupakan. Kualitas tidur yang menurun. Waktu kita muda, tidur nyenyak itu gampang. Tapi makin bertambah usia, makin banyak orang sulit tidur nyenyak. Bangun berkali-kali di malam hari, atau terbangun terlalu pagi. Padahal saat tidur, tubuh melakukan proses perbaikan, pembentukan energi baru, dan pemulihan. Jadi kalau tidurnya terganggu, jangan heran kalau pagi hari malah terasa lebih capek. Solusinya, coba buat rutinitas tidur yang tenang. Hindari layar gadget atau TV sebelum tidur, jangan minum kopi sore-sore, dan buat suasana kamar lebih nyaman. Kalau sudah coba tapi tetap sulit tidur, bisa dikonsultasikan ke dokter. Karena tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan penting. Selanjutnya, penyebab tersembunyi yang cukup mengejutkan adalah kurangnya aktivitas fisik ringan. Tunggu, masa sih? Kurang gerak malah bikin lelah? Iya, benar. Kalau tubuh jarang bergerak, otot-otot kita jadi lemah, aliran darah melambat, dan metabolisme jadi menurun. Akibatnya, ya, energi kita juga turun. Padahal cukup dengan berjalan kaki tiap pagi selama 10-15 menit saja, tubuh sudah jauh lebih segar. Berkebun, membersihkan rumah ringan, atau senam kecil di ruang tamu juga bisa membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga kebugaran. Ingat, tubuh itu seperti mesin. Kalau terlalu lama diam, malah cepat rusak. Tapi kalau rutin dipakai dengan wajar, malah makin kuat dan tahan lama. Lanjut ke penyebab kelima. Dan ini agak sensitif, tapi penting.
masalah emosi dan kesehatan mental. Banyak lansia yang tanpa sadar menyimpan rasa kesepian, cemas, atau bahkan depresi ringan. Perasaan itu tidak kelihatan secara fisik, tapi sangat memengaruhi energi kita. Orang yang pikirannya lelah, hatinya galau, tubuhnya ikut lemas. Apa solusinya? Coba cari cara untuk tetap merasa terhubung dengan orang lain. Bisa ngobrol rutin dengan keluarga, ikut pengajian, arisan, kegiatan di posyandu, atau sekadar ngobrol dengan tetangga. Kalau pikiran tenang, hati bahagia, tubuh juga jadi lebih ringan untuk beraktivitas. Jangan remehkan kekuatan senyum dan obrolan hangat. Penyebab tersembunyi selanjutnya adalah gula darah yang tidak stabil. Bagi yang punya riwayat diabetes atau gula darah tinggi, fluktuasi kadar gula bisa menyebabkan rasa lelah yang luar biasa. Gula darah yang terlalu rendah bikin tubuh lemas, keringat dingin, bahkan pusing. Sementara kalau terlalu tinggi, tubuh susah memanfaatkan energi secara efektif. Jadi penting banget untuk menjaga pola makan, rutin cek kadar gula, dan ikuti saran dokter. Hindari makanan manis berlebihan, dan perbanyak serat dari sayur dan buah. Kita lanjut ke penyebab ketujuh, yaitu masalah pada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid mengatur metabolisme tubuh. Kalau kinerjanya lambat atau kurang aktif, hipotiroid, kita bisa merasa sangat lelah, mudah dingin, berat badan naik, dan kulit jadi kering. Masalah ini sering terjadi diam-diam, dan gejalanya mirip dengan penuaan biasa. Makanya sering tidak disadari. Kalau merasa lelah terus-menerus tanpa sebab yang jelas, sebaiknya cek fungsi tiroid lewat tes darah. Penanganannya bisa dengan obat yang sangat membantu memperbaiki kondisi tubuh. Selanjutnya, ini juga penting banget. Efek samping dari obat-obatan. Semakin bertambah usia, biasanya makin banyak jenis obat yang dikonsumsi. Untuk jantung, tekanan darah, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Tapi kadang, kombinasi beberapa obat bisa menyebabkan rasa kantuk, lemas, atau tidak bertenaga. Solusinya, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter atau apoteker. Tanyakan apakah ada obat yang bisa diganti, atau apakah dosisnya perlu disesuaikan. Jangan pernah berhenti minum obat sendiri tanpa saran medis, tapi pastikan tubuh kita tetap merasa nyaman saat mengonsumsinya. Dan terakhir, penyebab tersembunyi yang sering dianggap sepele, yaitu pola makan yang tidak cukup bergizi. Banyak orang tua yang merasa cukup makan nasi dan lauk seadanya. Padahal seiring bertambah usia, tubuh justru makin butuh nutrisi lengkap. Protein, serat, lemak sehat, vitamin, dan mineral harus cukup. Kurangnya asupan protein misalnya, bisa membuat otot melemah dan tubuh terasa cepat lelah. Perbanyak makan tempe, tahu, telur, ikan, dan sayur-sayuran berwarna hijau. Makan bukan sekadar untuk kenyang, tapi untuk memberi tenaga. Nah, sahabat semua, dari penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa rasa lelah yang sering muncul di usia 60 tahun ke atas bukan hanya soal usia. Ada banyak faktor tersembunyi yang saling berhubungan, mulai dari dehidrasi, kekurangan vitamin, kualitas tidur, hingga kesehatan mental. Kabar baiknya, sebagian besar bisa kita atasi. Pelan-pelan, satu langkah setiap hari. Coba deh mulai hari ini dengan minum air putih cukup. Besok tambahkan jalan kaki ringan. Besoknya lagi perbanyak sayur dan protein. Lalu jaga tidur dan jangan lupa tersenyum. Karena tubuh kita, sekecil apapun perhatian yang kita berikan, akan merespons dengan rasa syukur. Dalam bentuk tenaga, semangat, dan harapan. Usia boleh terus bertambah, tapi semangat dan kualitas hidup tetap bisa kita jaga. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.